Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, saya akan mereview pertandingan catur ronde ke-7 antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Oke guys, langsung saja ini dia reviewnya. Pada ronde ini, Magnus Carlsen sebagai pemain putih dan Alireza pemain hitam. Permainan diawali dengan pion ke E4 dan dibalas pion ke C5. Pembukaan ini dinamakan Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Magnus kuda ke F3 mengontrol petak tengah dan dibalas pion ke E6. Magnus pion ke G3, persiapan gajah ke G2 dan Alireza kuda ke C6. Magnus gajah ke G2, persiapan rokade pendek, dan Alireza kuda ke F6 mengancam pion tengah putih. Pion ke D3 melindungi pion, dan pion ke D5 menyerang pion 2 kali. Jika Magnus makan pion, maka hitam pion kali pion, dan pion tengah putih akan hilang. Sementara hitam benar-benar menguasai petak tengah permainan. Jadi, Magnus menteri ke E2 menambah perlindungan pionnya. Alireza gajah ke E7 dan dibalas pion ke E5 menyerang kuda. Kuda mundur ke D7 menghindari serangan pion. Kemudian, Magnus pion ke C4 mengajak pertukaran pion. Alireza tidak memakan pion dan membalas dengan menteri ke C7. Magnus pion kali pion dan dibalas pion kali pion. Kedua pion hitam ini menguasai petak tengah permainan. Magnus kuda ke C3 menyerang pion. Alireza kuda ke B6 melindungi pion sekaligus membuka jalan keluar gajahnya. Magnus gajah ke F4 dan ancaman discover attack pada menteri hitam. Alireza gajah ke E6 menahan pion maju. Magnus pion ke H4 dan menteri ke D7. Magnus rokade pendek dan dibalas pion ke H6. Menteri ke D2 dan Alireza rokade panjang. Alireza bisa saja melakukan rokade pendek, tapi di sini Alireza berencana melimpahkan kekuatan perwiranya ke sisi sebelah kanan untuk memaksimalkan serangan pada Raja Putih. Magnus pion ke A4 dan dibalas pion ke A5 mencegah pion maju. Magnus kuda ke B5. Langkah ini sebenarnya masih aman dan tidak berbahaya bagi hitam. Sehingga Alireza punya kesempatan untuk melanjutkan serangannya dengan pion ke G5 untuk membuka jalur serangan benteng. Magnus pion kali pion, pion kali pion, kuda kali pion, gajah kali kuda, dan gajah kali gajah, sekaligus menyerang benteng hitam. Alireza mengabaikan bentengnya dan menjawab dengan gajah ke H3. Mari kita analisa langkah ini. Pertama, Magnus tidak dapat memakan gajah putih ini ya, karena jika gajah kali gajah, maka menteri kali gajah. Dan ancaman ska-emat di petak H1 atau H2. Putih harus membuka petak F2 untuk memberi jalan keluar bagi rajanya. Lalu menteri ke H1 dan ska. Raja ke F2, menteri ke H2 dan ska. Raja ke E1, menteri kali pion, dan ska. Di sini posisi hitam pastinya lebih unggul dibandingkan posisi putih. Jadi kita kembali ke permainan. Pada posisi ini, gajah putih juga bisa saja memakan benteng ini. Lalu gajah kali gajah, dan langkah terbaik putih berikutnya adalah gajah mundur ke H4, menyelamatkan diri sekaligus menahan serangan benteng.
Kemudian, gajah kali benteng, dan benteng kali gajah. Pertukaran perwira ini masih bernilai sama, yaitu benteng tukar benteng dan gajah tukar gajah. Dan posisi putih juga masih dalam keadaan stabil. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini, Magnus Carlsen memajukan pionnya ke F4, menambah perlindungan gajah, sekaligus membuka jalur menterinya untuk melindungi gajah. Kemudian Alireza gajah kali gajah, dan dibalas menteri kali gajah. Alireza benteng ke G5, menghindari serangan gajah. Magnus gajah ke F5, menyerang benteng. Gajah ini sekaligus memblokade petak H8, sehingga mencegah hitam menggandakan serangan bentengnya. Lalu benteng ke H6, menghindari serangan gajah. Kemungkinan langkah terbaik putih berikutnya adalah pion ke F4, dengan tujuan untuk mempersempit pergerakan menteri dan benteng hitam. Tapi di sini, Magnus raja ke F2. Alireza benteng ke G6 dan menyerang pion G3 dua kali. Gajah mundur ke H4, menambah perlindungan pionnya. Alireza raja ke B8 untuk menghindari serangan putih jika sewaktu-waktu kuda ke D6. Kemudian Magnus benteng ke C1. Entah apa maksud dari langkah benteng ini, tapi yang pastinya kuda akan ke B4 dan menyerang pion D3. Sepertinya Magnus Carlsen melakukan langkah blunder. Benteng ini tentunya tidak dapat memakan pion C5 ini ya, karena jika benteng kali pion, maka kuda akan memakan pion dan skak benteng. Jadi di sini Magnus harus melindungi pionnya dengan menteri ke F3. Lalu kuda kali pion dan kuda putih terancam. Magnus kuda ke D6 menghindari serangan menteri dan kuda kali pion. Lihat, akibat dari kesalahan bentengnya ini, Magnus kehilangan dua pionnya. Kemudian, Magnus benteng ke C3. Kemungkinan langkah terbaik hitam berikutnya adalah benteng ke H6. Atau bisa juga menteri ke H3. Tapi Alireza lebih memilih memakan kuda, lalu pion kali benteng, dan menteri kali pion. Langkah terbaik putih berikutnya adalah benteng ke B1 dan mengancam gajah. Tapi di sini lagi-lagi Magnus melakukan kesalahan. Benteng ke B3. Yaps, langkah ini benar-benar menguntungkan hitam. Setelah pion ke C4 dan mengancam benteng, maka benteng ini tetap saja tidak dapat memakan kuda. Karena jika benteng kali kuda, maka kuda kali pion dan skak benteng. Atau jika pion kali pion, maka dibalas pion kali pion, dan terpaksa benteng harus kabur menghindari serangan pion. Lalu kuda akan ke D3 dan skak. Raja ke G1 dan pion ke C3. Di sini, posisi hitam pastinya lebih diunggulkan. Tapi sayangnya Alireza melewatkan kesempatannya itu. Alireza lebih memilih memundurkan kudanya ke A4. Lalu benteng ke A1 menyerang kuda. Alireza pion ke B5 melindungi kuda. Magnus menteri ke E2 dan dibalas pion ke C4 mengancam benteng. Pion kali pion dibalas pion kali pion dan masih mengancam benteng putih. Benteng kabur ke E3 dan kuda ke C5 dengan ancaman skak di D3. Magnus benteng kali pion dan kuda ke D3 skak. Raja ke F1 dan dibalas menteri ke C6 dengan ancaman skak mat di H1.
Magnus menteri ke F3 menyerang menteri hitam. Kuda menutup sekaligus menyerang benteng. Magnus benteng kali kuda, pion kali benteng, dan menteri kali pion, sekaligus menyerang pion 2 kali. Kuda mundur ke C7, melindungi pion. Kemungkinan langkah terbaik putih berikutnya adalah benteng mundur ke A3. Tapi di sini, lagi-lagi Magnus melakukan kesalahan fatal. Raja ke F2. Yaps, jelas saja dong Alireza pastinya menteri ke B6 dan skak benteng. Jadi Ces, dari sini kita tahu bahwa juara dunia catur sekalipun juga tak luput dari kesalahan. Oke, jika faktornya dikarenakan waktu, saya rasa sangat tidak logis ya, karena pada kondisi ini sebenarnya sisa waktu untuk Magnus Carlsen lebih banyak dibandingkan dengan Alireza. Untuk Magnus sendiri tersisa 25 detik lagi, sementara untuk Alireza tersisa 11 detik lagi. Tapi sayangnya Magnus Carlsen tidak fokus pada permainan akhir ini. Oke Ces, kita lanjut. Magnus raja ke G2 dan menteri kali benteng. Magnus gajah ke F6 dan menteri ke A8 skak. Raja ke F2, menteri ke C6, gajah ke E5, raja ke B7, menteri ke B3, kuda ke D5, menteri ke A3, benteng ke C8, menteri ke F3, dan menteri ke C2 skak. Di sini Magnus Carlsen menyerah, sehingga perolehan poin sementara adalah 4 poin untuk Alireza dan 3 poin untuk Magnus. Jadi Ces, itulah review pertandingan ronde ke-7 antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firoza. Terima kasih ya Ces sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari dunia catur. Sampai jumpa!